Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pemirsa, para muslimin muslimat, solehin solehat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagian selanjutnya di antara prinsip penting dari bisnis Abdurrahman bin Auf adalah bahwa Abdurrahman bin Auf segera menikah. Ini barangkali di antara prinsip bisnis yang agak unik. Apa hubungannya antara menikah dengan bisnis? Apa hubungannya antara menikah dengan kesuksesan? Tapi jujur kalau kita mau ambil kesimpulan yang sederhana, orang-orang terkaya di dunia, orang-orang yang mereka hari ini mengumpulkan pundi-pundi kekayaan, mereka rata-rata sudah menikah. Ya, bagaimana dengan para jomblo yang banyak sekali mereka juga banyak kaya? Iya, tetapi kalau mau kita jadikan sebagai perbandingan, mereka yang sudah menikah itulah yang akan lebih mudah untuk mendapatkan rezeki. Dari mana kita meyakininya? Dari banyak sisi. Satu, dari ayat kita mendapatkan sebuah janji dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ankihul ayyama minkum wassolihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihim min fadlih. Angkihul ayama, jodohkanlah para jombloan, ya, para jomblo, orang yang sendirian, min ibadikum wa imaikum, dari kalangan hamba yang laki maupun yang perempuan. Lalu di sini Allah memberikan sebuah janji yang indah, iyakunu fuqara yughnihimullah min fadlih. Kalau mereka itu fakir, mereka miskin, mereka sangat membutuhkan pertolongan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan, yughnihimullahu min fadlih. Allah akan buat mereka kaya dengan karunia-Nya. Ini dari sisi janji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa salasun hakun alaihim nasrullah. Ada 3 kelompok manusia yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Salah satunya adalah an-naqihu yuridul afaf. Orang yang menikah karena dia ingin menjaga kehormatannya. Terus apa hubungannya dengan Abdurrahman bin Auf? Nah, sebagaimana yang kita baca dalam sirah beliau bahwa hanya selang beberapa pekan atau bulan saja Abdurrahman bin Auf setelah hijrah ke kota Madinah ditemui oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, "Ya Abdurrahman, apakah kamu sudah menikah?" Maka Abdurrahman mengatakan, "Iya." Ini adalah sebuah isyarat bahwa Rasulullah pun nggak ngerti ternyata Abdurrahman sudah menikah. Barulah kemudian Rasul ketika melihat bahwa di baju Abdurrahman ada bekas semacam minyak za'faran yang itu menjadi semacam kebiasaan orang-orang yang jadi pengantin, maka Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Ya Abdurrahman, apakah kamu sudah menikah?" Abdurrahman mengatakan iya, ya, dengan wanita Ansor. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Dengan mahar apa engkau berikan?" Maka Abdurrahman mengatakan, dengan 1 biji kurma, maksudnya 1 emas seberat biji kurma, ya, nawat min zahab. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah sudah mengadakan walimah? Belum. Maka Rasulullah mengatakan, aulim walau bisyat, adakanlah pesta walimah walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Di sini ada yang menarik bahwa ketika Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah lalu ditawari oleh Sa'id bin Rabi', ya, hartanya, rumahnya, kambingnya, termasuk istrinya, maka Abdurrahman bin Auf kemudian menolak dengan halus dengan mendoakan keberkahan bagi sahabatnya tadi. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan dullanis suq. Maka dalam hitungan sekian bulan Abdurrahman sudah datang menemui Rasul berstatus sebagai seorang yang menikah dengan mahar yang dikumpulkan dari bekerja jual belinya di pasar selama beberapa pekan atau bulan tadi, ya. Terus buat kita, ya, itu ceritanya Abdurrahman. Terus bagaimana kita bisa punya keyakinan yang mantap dan kuat bahwa menikah itu adalah solusi untuk meningkatkan kemampuan rezeki? Bagaimana logikanya? Sebab banyak di antara pemuda justru takut menikah karena nggak punya uang. Ya, banyak para jombloan ini yang tidak berani untuk mengambil keputusan berumah tangga lantaran membayangkan beban.
Dan dalam hal ini banyak sekali provokasi-provokasi yang menghasung anak-anak muda untuk tidak berani menikah dengan alasan ekonomi. Ya, mereka membuat semacam upaya untuk menakut-nakuti. Kamu kalau nikah, ya biasanya makan sepiring sendiri jadi berdua. Kalau kamu punya lauk satu jadi dibagi dua. Kalau kamu punya gaji 2 juta harusnya bisa kamu nikmati sendiri. Sekarang kamu harus dibagi dua dan seterusnya. Ya, yang akhirnya mereka yang ingin masuk ke dalam dunia rumah tangga ini akhirnya mereka tidak berani mengambil keputusan. Nah, saya akan coba untuk jelaskan sejumlah kemungkinan logika apa yang meniscayakan orang menikah itu memang sangat terbuka peluangnya untuk bisa meningkatkan kekayaannya. Ini ada beberapa yang satir, ya, semacam sembranan, ya, tetapi ini benar, ya. Ada beberapa situasi. Pertama, kalau misalnya ada seseorang nikah langsung dengan janda kaya, ini otomatis dia akan segera mendadak jadi orang kaya, ya. Tapi ini peluangnya kecil. Yang kedua, Anda mungkin menikah dengan seorang akhwat. Akhwat ini adalah anak yang ke-10 dari 12 bersaudara. Di mana kakaknya yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan hampir semuanya sudah sukses. Ada yang jadi juragan, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi direktur, ada yang menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Maka begitu Anda menikah, besar kemungkinan maka orang-orang ini, saudara-saudaranya ini akan ikut untuk memberikan kebahagiaan, menyempurnakan kebahagiaan Anda dengan tentu memberikan sesuatu kepada Anda. Ya, boleh jadi mereka menawarkan pekerjaan, boleh jadi mereka memberi hadiah yang intinya langsung kayak mendadak. Yang ketiga, Anda mungkin menikah dengan seorang wanita yang memang memiliki insting bisnis sangat hebat. Ya, ini juga banyak sekali contohnya. Ya, yang keempat, mungkin Anda tidak menikah dengan kelompok 1, 2, 3 yang tadi saya sebutkan. Tetapi dengan menikah, maka Anda punya semacam kesepakatan untuk berbagi tugas dan pekerjaan. Anda tidak lagi disibukkan dengan urusan nyuci baju sendiri, menyiapkan masak sendiri dan sebagainya, karena sudah ada yang mengurusi, sehingga totalitas Anda untuk berbisnis itu akan lebih maksimal. Tetapi kalau hal-hal itu kita abaikan atau kita intinya tidak mendapatkan hal yang semacam tadi, maka secara mentalitas seorang laki-laki yang sudah berumah tangga, seorang laki-laki yang sudah memiliki anak istri, secara mental sangat berbeda dengan bujangan yang tidak punya beban dan tanggung jawab. Ya, maka ada istilah the power of kepepet. Orang kalau sudah kepepet, ya, dia bisa menahan lapar, tapi mungkin dia nggak kuat melihat anak istrinya kelaparan. Dia bisa menahan diri untuk nggak punya ini, nggak punya itu, tapi mungkin dia nggak tega melihat orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya kemudian menderita keadaannya. Maka disinilah akan muncul banyak sekali ide, gagasan yang membuat dia kemudian berpikir bagaimana melangkah bisnis. Ya, lebih daripada itu, bahwa Rasulullah SAW juga menjanjikan hendaknya engkau menikah fa'inal mar'ata ta'tinal mal. Wanita itu mendatangkan harta entah dengan cara apapun. Tapi yang pasti orang kalau seandainya belum menikah, dia adalah fakir, ya. Fakirun minan nisa, dia sangat membutuhkan kepada wanita. Maka begitu dia menikah, maka dia sudah terpenuhi kebutuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.